PDIP beri sinyal tutup pintu gabung koalisi perubahan. Terus apalagi yang mau kita ubah? Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. PDIP memberikan satu sinyalmen politik, pesannya melalui PKS dan Demokrat bahwa PDIP haram hukumnya berkoalisi dengan partai ini, yang secara langsung sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Nasdem bahwa di 2024 PDIP nggak mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Jadi Demokrat dan PKS itu hanya sasaran antara dari PDIP, di mana dia tidak mau berkoalisi dengan Nasdem. Udah itu aja. Megawati Soekarno Putri ini kan perspektifnya jelas, perspektif ideologis, perspektif historis, perspektif kerakyatan, perspektif masa depan Indonesia Raya kita. Udah 4 hal itu. Peluang untuk bergabung juga nggak Mas Hasto? Ya kalau dengan PKS tidak. Ada kode-kode. Nah, yang kodenya kan harus kita tangkap dulu. Kodenya untuk apa? Capres PDI Perjuangan dari kader. Capres yang berprestasi. Capres yang pintar berpoles diri. Kan beda. Nah, kode-kodenya ini kami tangkap dulu. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu memberi sinyal lebih hanya tak mau bergabung dengan koalisi perubahan yang dijajaki Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, Partai Keadilan Sejahtera untuk Pilpres 2024 mendatang. Alasan Masinton, PDIP sudah punya partai politik koalisi pemerintah yang disebutnya sudah banyak membuat perubahan selama Presiden Joko Widodo menjabat. Ia juga heran dan mempertanyakan koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan yang kerap mengusung ide perubahan. Maka perubahan seperti apa lagi yang harus dilakukan? Sebab kata dia perubahan khususnya sudah dilakukan selama ini dengan Jokowi yang juga merupakan kader PDIP sebagai motor penggeraknya. PDIP bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintah Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan. Jadi dalam fase pertama 2014 sampai 2016 dan sekarang 2019 ke 2024. Kata Masinton dalam diskusi koordinator wartawan Parlemen KWP di Gedung DPR RI Jakarta. Ia juga merasa kini pemerintahan Jokowi sudah dalam fase perubahan dan lebih baik menjaga hal tersebut. Ini memang berjalan di rel perubahan. Banyak hal yang kita tadinya di Republik ini kita tidak lihat dan tidak kita rasakan. Kali ini kita rasakan dan pembangunan ucapnya. Kalau PDIP bergabung dengan teman-teman yang mau ubah rumahnya, apalagi yang mau kita ubah, ucap dia. Ia menyebut target PDIP adalah menjaga perubahan sampai Indonesia Emas 2045 mendatang. Kita akan sempurnakan langkah-langkah perubahan ini terus-menerus sampai target kita ke 2045 sebagai Indonesia Emas itu, ucap dia. Ya kalau dengan PKS tidak. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya melihat Ibu Megawati Soekarno Putri ini kan perspektifnya jelas, perspektif ideologis, perspektif historis, perspektif kerakyatan, perspektif masa depan Indonesia Raya kita. Udah 4 hal itu. Dari 4 hal itu sebenarnya Bu Mega ini sosok pemimpin yang sebenarnya justru tidak banyak manuvernya adalah untuk Indonesia Raya. Cara pandang terhadap masa depan, kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan. Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan tersebut, juga untuk memperluas basis pemilih. Karena syarat seorang presiden bisa terpilih itu kan 50% per 1. Nah, kalkulasi untuk mencapai 50% per 1 itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kalau nggak nemu Mas berarti sendiri tuh. Kalau nggak nemu yang cocok sendiri. Kalau legislatif sendiri kita. Tapi kalau presiden untuk memastikan agar syarat-syarat 50% per 1 baik di dalam pilpres maupun di parlemen itu nanti bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Ke arah sana dialog partai politik itu dilakukan. Tetapi momentum saat ini kan momentum untuk bergerak ke bawah. Seperti hari ini kami memperkuat kinerja di dalam produktivitas pangan kita dengan berbagai benih unggul untuk kesejahteraan petani dan Indonesia yang berdaulat di bidang. Kalaupun toh ada kecenderungan misalnya yang ingin diusung itu adalah Puan, tapi sampai saat ini 2 nama ini tidak dimunculkan. Nasdem ketika memunculkan nama
Ganjar Pranowo secara tidak langsung seakan-akan ingin menggiring opini publik bahwa yang layak maju sebagai capres itu Ganjar Pranowo, bukan Puan Maharani. Bergemuruhlah kemudian PDIP memberikan satu sinyalemen politik, pesannya melalui PKS dan Demokrat, bahwa PDIP haram hukumnya berkoalisi dengan partai ini, yang secara langsung sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Nasdem, bahwa di 2024 PDIP nggak mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Jadi Demokrat dan PKS itu hanya sasaran antara dari PDIP, di mana dia tidak mau berkoalisi dengan Nasdem. Udah itu aja saya kira.